Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Kita semua tahu ya, kalau sayuran itu kunci buat hidup sehat. Apalagi kalau usia sudah tidak muda lagi. Tapi gimana kalau ternyata piring yang penuh sayuran sehat itu justru diam-diam bisa jadi sumber masalah? Wah, ini topik yang penting banget buat kita bahas bareng-bareng. Kedengerannya aneh kan? Dari kecil kita selalu diajarin, ayo makan sayur biar sehat. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah ada beberapa jenis sayuran yang kita makan setiap hari yang ternyata menyimpan rahasia yang kurang baik untuk tubuh kita? Terutama saat kita memasuki usia 60 tahun ke atas. Coba kita bayangkan sejenak, ada seorang kakek usianya 70 tahun. Hidupnya sehat sekali, nggak merokok, anti gorengan, rajin olahraga ringan. Tapi suatu pagi, beliau ditemukan pingsan di dapur. Tensi darahnya melonjak tinggi, entah kenapa. Setelah diperiksa, dokter menemukan sesuatu yang bikin semua orang kaget. Pemicunya ternyata bukan gula atau lemak, tapi justru menu sayuran sehat yang beliau makan setiap hari. Ini kisah nyata, dan ini yang akan kita bedah sama-sama. Nah, dalam perjalanan kita kali ini, kita akan ditemani oleh sosok inspiratif, yaitu Bu Darmi, seorang pensiunan ibu rumah tangga. Lewat pengalaman beliau, kita akan membongkar satu persatu. Mana sih mitos tentang sayuran, mana yang fakta, mana yang betul-betul menyehatkan, dan mana yang sebaiknya kita waspadai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Kita akan lihat 4 jenis sayuran yang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi ternyata bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Tenang, ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita semua jadi lebih paham dan bisa memilih dengan lebih bijak. Sayuran pertama yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah jagung kalengan. Ya, saya tahu ini praktis banget, murah, dan sering jadi andalan di dapur kan? Tapi di balik kemudahannya itu, ada jebakan tersembunyi. Nah, ini persis seperti yang dialami Bu Darmi. Beliau cerita dulu sering banget pakai jagung kalengan karena praktis. Tapi anehnya setiap habis makan itu, badan rasanya kok malah lemas, ngantuk, terus perut jadi kembung semalaman. Ternyata keluhan ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi masalahnya di mana? Pertama, ada gula tersembunyi. Gula tambahan di air rendamannya itu bisa bikin gula darah kita naik turun drastis. Makanya kita jadi gampang lelah. Kedua, garam alias natriumnya tinggi banget. Ini bisa bikin obat darah tinggi jadi kurang efektif. Ketiga, seratnya itu ternyata jenis serat yang kasar dan sulit dicerna usus lansia. Makanya perut jadi kembung. Dan yang terakhir, lapisan dalam kalengnya itu loh, seringkali mengandung zat kimia BPA yang bisa mengganggu keseimbangan hormon kita. Lanjut ke nomor 2. Ini dia sayuran yang lagi ngetren banget dan kedengarannya modern. Brokoli mentah, kale mentah, atau kembang kol. Sering ya kita lihat diolah jadi salad atau smoothie sehat. Tapi hati-hati, untuk tubuh lansia ini bisa jadi bumerang. Bu Darmi juga sempat ikut tren ini. Terinspirasi dari cucunya, beliau jadi rutin bikin smoothie dari kale mentah. Niatnya sih biar bugar, tapi hasilnya kok malah kebalikannya. Badan jadi gampang capek, terus tangan dan kakinya sering banget terasa dingin. Nah, ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Nah, ini dia biang keladinya, senyawa alami yang namanya goitrogen. Biar gampang, bayangin aja kelenjar tiroid kita itu seperti mesin pengatur metabolisme tubuh. Nah, goitrogen ini kerjanya kayak ngerem mesin itu, bikin jalannya jadi lebih lambat. Kalau mesinnya melambat, ya seluruh tubuh jadi ikut melambat. Kita jadi gampang lelah, berat badan gampang naik, dan sering merasa kedinginan. Sayuran ketiga yang perlu kita waspadai, pertama nih buat Anda yang sering merasa linu-linu atau nyeri sendi, adalah terong. Warnanya memang cantik, rasanya juga enak. Tapi, terong bisa jadi pemicu tersembunyi dari rasa sakit yang Anda alami. Bu Darmi menggambarkan dengan sangat jelas apa yang beliau rasakan. Lututnya jadi makin kaku, susah ditekuk, dan setiap bangun pagi, jari-jarinya kaku banget sampai mau pegang gelas saja susah. Ini keluhan yang sering dianggap, wajar karena sudah tua. Padahal, bisa jadi diperparah oleh makanan yang kita konsumsi loh. Jawabannya ada pada senyawa yang namanya solanin. Senyawa ini banyak ditemukan di sayuran dari keluarga nightshade, salah satunya terong. Bagi sebagian orang, terutama lansia yang sendinya sudah sensitif, solanin ini bekerja seperti tombol yang menyalakan api peradangan. Akibatnya, ya rasa kaku dan nyeri seperti yang dirasakan Bu Darmi itu. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang mungkin paling bikin kaget. Sayuran yang selama ini kita kenal sebagai rajanya sayur, bayam. Tapi catat ya, ini khusus untuk bayam mentah. Bagi lansia, bayam mentah justru bisa jadi makanan yang merusak, bukannya menguatkan. Kok bisa bayam mentah jadi masalah? Ada 2 alasan utamanya.
Pertama, karena zat yang namanya oksalat. Gampangnya, oksalat ini seperti pencuri mineral. Dia mengikat kalsium dan zat besi di usus kita, jadi tubuh nggak bisa nyerapnya. Sayang banget kan, padahal kalsium itu penting buat tulang dan zat besi buat darah. Alasan kedua, kandungan vitamin K1 di bayam mentah itu tinggi sekali. Ini bisa mengganggu kerja obat pengencer darah. Tapi tenang, solusinya gampang banget. Cukup dimasak sebentar aja. Direbus atau ditumis, oksalatnya langsung berkurang drastis dan semua nutrisi baiknya jadi bisa diserap tubuh. Oke, cukup ya membahas sayuran yang perlu diwaspadai. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan dan menyejukkan hati. Ada 4 sayuran hebat yang justru bisa jadi sahabat terbaik untuk tubuh kita di usia senja. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama adalah buah bit. Mungkin warnanya pekat dan rasanya agak aneh ya buat sebagian orang, tapi percaya deh, umbi berwarna merah keunguan ini adalah salah satu suplemen alami terbaik untuk jantung dan otak kita. Jadi apa sih keajaiban buah bit ini? Dia punya kandungan nitrat alami yang fungsinya seperti pelebar jalan tol untuk pembuluh darah kita. Kalau jalannya makin lebar, aliran darah jadi makin lancar, tekanan darah turun, dan oksigen yang sampai ke otak jadi lebih banyak. Hasilnya, jantung lebih enteng kerjanya, dan daya ingat serta fokus kita jadi lebih tajam. Luar biasa kan? Sayuran jagoan kedua adalah pakcoy atau sawi sendok. Sayuran ini sering banget terlewatkan, padahal untuk urusan tulang, dia ini juaranya. Manfaatnya untuk tulang, jantung, dan sistem imun kita itu benar-benar hebat. Ingat masalah oksalat di bayam tadi? Nah, pakcoy ini kebalikannya. Oksalatnya rendah banget, jadi kalsiumnya sangat mudah diserap tubuh. Dan lebih hebatnya lagi, pakcoy ini punya tim nutrisi yang solid, vitamin K dan magnesium. Jadi gini, anggap kalsium itu penumpang. Nah, vitamin K ini adalah sopir yang memastikan penumpangnya sampai dengan selamat langsung ke tujuan, yaitu tulang, dan gak nyasar ke pembuluh darah. Selanjutnya ada si kecil yang sering diremehkan, kacang polong ijo. Jangan salah, di balik ukurannya yang imut, dia ini menyimpan kekuatan super untuk 2 masalah utama lansia, yaitu kehilangan massa otot dan menjaga kestabilan gula darah. Angka ini mungkin akan membuat Anda terkejut. 1 cangkir kacang polong itu mengandung 8 gram protein nabati. 8 gram. Ini adalah senjata ampuh untuk melawan sarkopenia atau hilangnya massa otot seiring bertambahnya usia. Kalau otot kita kuat, keseimbangan jadi lebih baik dan risiko jatuh pun jadi lebih kecil. Benar-benar si kecil-kecil cabai rawit ya. Dan yang terakhir, yuk kita kenalan sama Swiss chard. Namanya mungkin masih agak asing ya, tapi sayuran dengan batang warna-warni cantik ini adalah pelindung sejati. Dia kaya akan antioksidan yang menjaga kesehatan hati, beta-karoten untuk mata yang lebih jernih, dan vitamin C untuk daya tahan tubuh yang kuat. Setelah mendengar semua informasi ini, mungkin perasaannya jadi campur aduk ya. Tapi, poin terpentingnya adalah sekarang kita jadi tahu. Usia 60, 70, atau 80 itu bukan waktunya untuk pasrah, tapi justru waktunya untuk memilih dengan lebih cerdas. Ingat, kita nggak perlu kok merombak total isi kulkas. Mulai saja dari pertukaran yang sederhana. Pertama, coba deh ganti jagung kalengan dengan kacang polong yang segar atau beku. Kedua, tukar salad bayam mentah dengan pakcoy yang ditumis sebentar. Ketiga, coba jus bit sebagai ganti smoothie kale. Dan yang terakhir, coba perhatikan reaksi tubuh Anda setelah makan terong. Langkah-langkah kecil yang konsisten ini akan membawa perubahan yang besar. Tentu saja, penting sekali untuk diingat kalau setiap tubuh itu unik. Informasi yang saya bagikan ini adalah panduan awal. Langkah yang paling bijak adalah selalu berdiskusi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum melakukan perubahan besar dalam pola makan, apalagi kalau Anda punya kondisi kesehatan tertentu. Menua itu sebuah kepastian, itu takdir. Tapi menua dengan sehat, kuat, dan berdaya, itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu ada di hadapan kita setiap hari, tepat di atas piring makan kita. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu kita semua untuk memilih dengan lebih bijak. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.